ketiga itu muqarrar, dan yang keempat itu maudhu'i. Nah, terus kalau yang maudhu'i itu apa? Jadi enaknya gini. Kalau tahlili ibarat kita lagi kondangan. Ada bakso, ada somai, ada nasi goreng, pokoknya banyak banget. Kita tinggal pilih itu kita mau yang mana. Nah, kalau yang ijmali ya emang kayak prasmanan, cuma model bakso tuh cuma ya udah urat doang. Kalau yang tadi tahlili kan lengkap banget tuh, dari yang bakso urat ada, yang bakso isinya keju mozzarella ada, pokoknya banyak dah. Nah, kalau yang muqarrar itu dibanding-bandingin, intinya dibanding-bandingin. Kalau yang maudhu'i itu kayak kita lagi prasmanan pas lagi corona. Jadi kita datang ke kondangan, udah kita tinggal dikasih nasi boxnya aja gitu, udah paket komplit, udah ada pisangnya, udah ada nasinya, udah ada apa minumannya. Jadi kita udah nggak bebas milih gitu, kita pengen somai, pengen bakso, kita nggak bisa bebas milih, udah ditentuin dari sananya. Jadi kalau maudhu'i itu kayak gitu. Nah, apa namanya, kenapa sih Winda, kenapa mesti ada tafsir maudhu'i? Kan kalau yang tahlili itu udah cukup. Tahlili itu kan yang menguraikan semua ayat Al-Quran yang berdasarkan periwayatan, itu udah sahih, itu udah masyhur. Kenapa mesti ada maudhu'i? Padahal tahlili aja udah cukup. Ijmali juga udah cukup kan. Kalau ijmali biar kita tuh nggak ya mau belajar tafsir, mau baca tafsir tapi kok tebal-tebal banget gitu, ngelihatnya aja tuh udah males gitu, udah muntah gitu. Makanya para ulama tuh ini gimana ya, kecenderungan minat baca masyarakat sekarang tuh rendah gitu, nggak se-aware para ulama, para sahabat zaman dulu, nggak se-aware itu. Terus gimana ya biar mereka itu yang pekerja, yang misalkan kerja di PT, yang misalkan buruh pabrik dan segala macamnya, yang punya waktu tuh cuma sedikit gitu, tapi mereka bisa sempetin baca. Akhirnya lah dibuat tafsir ijmali, itu muqarrar itu membanding-bandingkan. Nah, maudhu'i ini jadi sebenarnya untuk menjawab kekurangan dari tahlili. Kenapa maudhu'i itu menjawab kekurangan dari tahlili? Kan tahlili aja udah cukup gitu kan. Jadi kalau tahlili itu gimana ya? Kalau tahlili itu kan dibuatnya berdasarkan periwayatan kan ya Kak. Jadi ini tuh menurut Rasul tuh dulu gini, menurut para sahabat tuh begini. Tapi kan kalau yang di zamannya Rasul, kalau yang di zaman kita belum tentu terjadi di zaman Rasul. Di zaman Rasul nggak ada gawai, nggak ada gadget, nggak ada yang gimana ya biar cara kita tuh nggak ke distract sama HP. Terus nggak ada istilah-istilah yang namanya kena mental lah, insecure lah, gitu-gitu kan nggak ada. Sedangkan katanya Rasul kan gini, Al-Quran itu hudan, Al-Quran itu petunjuk manusia, semuanya yang apa ya, untuk menjawab problematika masyarakat ada di Al-Quran. Terus kalau kita kalau tentang kayak orang insecure itu gimana sih, kira-kira jawaban Al-Quran itu gimana? Terus ujuk-ujuk kalau ngeliat di tafsir tahlili nggak ada kata insecure di situ, nggak ada kata kena mental. Terus gimana dong? Berarti Al-Quran nggak ada dong, berarti Al-Quran nggak lengkap dong. Wah, itu tuh kitabnya orang Islam nggak lengkap tuh, nggak sempurna tuh kan, nggak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan orang-orang ateis tentang Al-Quran, tentang Al-Quran itu apa ya, nggak sempurna dan segala macamnya, akhirnya lah dibuatlah metode tafsir yang kekinian, yang modern, yang maudhu'i, yang berdasarkan tema-tema. Jadi tentang wanita, ada yang tentang majas di Quran itu apa aja, ada yang tentang amsal gitu-gitu. Jadi berdasarkan tema-temanya. Nah, terus sejarahnya tafsir maudhu'i itu apa, Winda? Sebenarnya sejarahnya tafsir maudhu'i itu
bukan gini. Tafsir maudhu'i itu sebenarnya udah ada dari zamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh udah kayak ngodein kita. Kalau zaman dulu tuh ada metode tafsir maudhu'i, tapi belum ada kajian keilmuan tafsir maudhu'inya. Jadi kayak misalkan yang tentang syirik itu kan Rasulullah itu sebentar. Jadi pas itu tuh para sahabat tuh ngeluh sama Rasul pas terkait turunnya surat Al-An'am ayat ke-82. Mereka tuh gelisah, mereka itu bingung. Mereka tuh kayak cemas gitu loh. Ya Rasul, terus gimana keimanan kita itu tidak akan tercampur dengan kezoliman? Nggak bisa dihindarin itu ya Rasul. Terus akhirnya Rasul itu ngejawab lagi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran dijawab sama Al-Quran. Enggak kok, santuy aja. Itu maksudnya tuh syirik kok gitu. Kan kalian gak syirik, kalian masih nyembah Allah begitu. Jadinya kalau tafsir maudhu'i itu kan secara nggak langsung antara Al-Quran dengan Al-Quran. Dan kalau antara Quran dengan Al-Quran itu masuknya ke tafsir apa? Tafsir bil matsur. Jadi secara nggak langsung tafsir bil matsur itu adalah cikal bakal dari tafsir maudhu'i. Sebentar. Ini kok nggak ke bawah-bawah ya? Nah, kasih ini terus apa? Enggak, Win mau bilang sama Cindy ke bawahin makalahnya gitu. Silakan lanjut. Nah, terus tafsir maudhu'i itu sejarahnya sebentar. Nah, tafsir maudhu'i itu diawali awal-awalnya itu dari jadi diciptakan itu tuh tafsir maudhu'i itu terciptanya tuh karena kegelisahan ulama zaman dulu. Jadi kan kalau orang kita tuh enaknya gini ya, kayak misalkan kita lagi butuh nih referensi tentang wanita, ya udah kita tinggal searching kan kosakatanya, kata kuncinya tentang wanita. Kita nggak mau baca-baca yang lain tuh, kita maunya fokus yang wanita itu. Sedangkan kalau misalkan kayak tahlili, otomatis kan kita harus ngerti dulu nih, kita benar-benar buka kitab tafsir setebal ini gitu, terus kita harus baca dari 1 sampai ujung, terus kita juga kudu inget-inget ini kira-kira tentang wanita yang mana aja ya, oh kayaknya ada di jilid ini, oh kayaknya ada di jilid ini. Itu kan kalau kita kayaknya lebih ke ini gimana tentang wanita, oh buku yang tentang tafsir wanita, oh gini gitu. Jadi kita cuma baca 1 buku gitu, kita nggak bukan 1 buku. Iya, kita cuma baca yang temanya tentang itu doang. Sedangkan kalau tahlili harus dijabarin, harus luas gitu. Makanya para ulama-ulama Al-Azhar yang ada di Kairo itu, mereka gelisah tuh, gimana ya? Kayaknya kita perlu sebuah metode baru deh. Metode yang modern biar makin aware gitu orang-orang sama tafsir. Akhirnya mereka nyiptainlah metode maudhu'i gitu. Tapi sebelumnya juga ada. Sebelumnya kayak misalkan dosen pasca sarjana UIN, Profesor Dr. Ahmad Baikuni, beliau itu nulis buku yang berjudul Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Sebenarnya secara nggak langsung beliau itu nulis metode maudhu'i. Tapi kenapa kok nggak disebut metode maudhu'i? Karena metode maudhu'i yang pas beliau nulis itu belum dibentuk kajian ilmunya, belum ada spesifikasi kajian ilmunya. Jadi itu belum disebut tafsir maudhu'i. Karena kenapa? Karena langkah-langkah yang beliau pakai juga walaupun itu sama termnya, sama
temanya mengangkut tentang tema pengetahuan, tapi beliau belum ngelakuin langkah-langkah caranya gimana kita itu nafsirin Al-Quran pakai metode Maudhu'i. Nah, cara-caranya gimana dong, Winda? Emang ada cara-caranya? Emang beda ya berarti kalau nafsirin Al-Quran pakai metode tahlili sama metode Maudhu'i itu emang beda? Iya, beda. Dan jawabannya ada di Kawarsina. Silakan Kawarsina. Kawarsina ada di ruangan Zoom. Bisa langsung dibaca mulai dari yang C ya Kak, langkah penerapan metode Maudhu'i. Dibaca aja. Halo Kawarsina. Kayaknya keluar Zoom ya. Yaudah, kalau gitu saya lanjutkan. Karena mungkin Kawarsina jaringannya nggak bagus katanya. Baik, C. Langkah penerapan metode Maudhu'i. Meskipun benih metode ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebagian ulama zaman dulu ada yang mengarang karya tafsir yang membicarakan satu topik masalah dari sekian banyak masalah yang dikandung oleh Al-Quran. Yang sebagian penafsir lagi ada yang menyajikan tafsir tematik di celah-celah halaman kitab mereka. Semua karya ini meskipun mirip dengan bentuk kajian tafsir Maudhu'i, namun belum dikemukakan di dalamnya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai metode tersendiri dan jelas bagi corak kajian tafsir Maudhu'i. Sebagai contoh, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan karya Profesor Dr. Ahmad Baikuni. Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir Maudhu'i ini baru muncul pada periode belakang oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad As-Sayyid Al-Kunni, Ketua Jurusan Tafsir Universitas Al-Azhar, bersama beberapa teman beliau dan para dosen dan murid-murid mereka di berbagai perguruan tinggi. Kemudian ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. Menetapkan masalah yang akan, ke bawah dikit lagi Kak Cindy. Menetapkan masalah yang akan dibahas, kemudian melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakannya, kemudian mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan sabab an-nuzulnya, kemudian menyusun runtutan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum atau kronologi kejadiannya, jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwanya dari awal hingga akhir. Kemudian memahami korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh. Kemudian melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relevan bila dipandang perlu. Sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
Setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili atau mengompromikan antara yang umum dan yang khusus, antara yang mutlak atau muqayyad, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang sebenarnya tidak tepat, sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan Al-Quran menyangkut tema yang dibahas. D. Beberapa... Aku udah ada. Ya, silakan lanjut Kak Barsina. D. Beberapa catatan tentang praktik tafsir tematik. Walaupun semua tema yang terbetik dalam benak seseorang dapat diajukan kepada Al-Quran untuk mendapat jawabannya, namun karena Al-Quran tidak membicarakan segala sesuatu, maka bisa jadi tema atau masalah yang diajukan itu Al-Quran bagaikan menjawab, itu tidak kami bicarakan. Para pemula yang menetapkan metode ini seringkali terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dalam menerapkannya. Antara lain, menghidangkan uraian ayat demi ayat yang ditelitinya secara berdiri sendiri. Padahal seharusnya tidak demikian. Setiap ayat memang dibahas secara berdiri sendiri dan dicatat ide-ide yang dikandungnya dalam lembaran-lembaran khusus untuk menjadi rujukan. Demikian ayat demi ayat, dan setelah itu baru ide-ide tersebut dihubungkan satu dengan yang lain dan dituangkan ke dalam bahasa yang dihidangkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Cindy kelewat. Kesalahan di atas seringkali mengantar pemula menulis sebab turun ayat atau arti kosakatanya atau munabah atau hubungannya dengan ayat sebelumnya. Padahal ini tidak perlu dihidangkan, walau harus dipahami benar oleh sang peneliti. Memang kalau benar hal-hal di atas mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ide yang akan dihidangkan, maka sangat wajar ditampilkan. Beberapa karya tafsir maudhu'i. Sebagaimana telah disinggung bahwa sebagian ulama terdahulu telah menulis karya-karya tafsir yang secara khusus membahas satu tema atau masalah tertentu dalam Al-Quran. Arah dan kecenderungan pembahasan tafsir yang demikian diperbaharui dan dipertegas lagi di era modern belakangan ini. Berbarengan dengan lahirnya beberapa faktor pendorong seperti yang telah dikemukakan, lahirnya beberapa karya tafsir maudhu'i memenuhi khazanah perpustakaan Islam. Tokoh modern yang dianggap sebagai pelopor yang melahirkan corak tafsir maudhu'i ini adalah Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manar. Meskipun umumnya bercorak tahlili, terlihat jelas kecenderungan yang sangat kuat untuk memusatkan perhatian dan pembahasan kepada sebagian tema atau masalah tertentu. Kemudian disusul oleh lahirnya tafsir Syekh Saltut. Tokoh Syekh Saltut ini orang pertama yang bangun dasar-dasar pokok metode tafsir maudhu'i. Sejak itu lahir dan terbitlah berbagai karya tafsir yang memuat bermacam-macam tema kajian tafsir maudhu'i tersebut. Baik, terima kasih kepada pemateri. Kesimpulan nanti yang kita baca setelah atau sekarang aja deh. Kesimpulannya, tafsir tematik ialah salah satu metode penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan suatu tema tertentu. Di masa sekarang ini, tafsir tematik memegang peran penting karena dapat menyelesaikan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Persoalan-persoalan yang muncul di belahan bumi dapat dilihat solusinya lewat pendekatan penafsiran Al-Quran dengan menggunakan metode tematik. Penafsiran Al-Quran dengan metode tematik sangat meluas di era informasi dan globalisasi, karena di samping disusun secara praktis dan sistematis dengan mengikuti kronologi turunnya ayat, juga dapat menjawab tantangan zaman. Karena itu, dapat dikatakan sahih likulli zaman wa makan,
dapat mengikuti perkembangan zaman dengan menyesuaikan di segala tempat, situasi, dan kondisi. Baik, karena sudah pembacaan materi, maka kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian atau perwakilan kelompok masing-masing. Dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Ya, Kak Hamidah. Hamidah dari kelompok 6 izin bertanya. Ini kan dari tadi kan mungkin yang dijabarkan pengertian, lalu metode dan sejarahnya. Kalau untuk kekurangan dari metode ini gimana, Kak? Mungkin dari segi praktisnya gitu, apalagi kalau misalkan di era modern ini kan tema tematik atau tema maudhui itu kan lebih kepada pembahasan atau beberapa ayat yang dirangkap menjadi satu gitu ya, yang kemudian disimpulkan menjadi satu. Yang mana menurut Hamidah poin pentingnya adalah di sini juga harus menggunakan critical thinking atau kritisasi yang kuat gitu. Kira-kira bagaimana Kak untuk kekurangan metode dari tematik atau maudhui ini, kemudian juga disinggung dari kondisi yang sekarang. Terima kasih, Kak. Baik, berarti pertanyaannya bertanya apa kekurangan dari metode tafsir tematik dan maudhui ini ya, Kak? Dan juga apa tadi? Sedikit lagi. Iya, mungkin lebih ke kesulitan di era sekarang ini untuk memahami ataupun secara praktek menggunakan metode tematik ini, Kak. Baik, terima kasih Kak Hamidah. Kemudian yang lain? Baik, teman-teman, ada yang bertanya? Atau perwakilan dari kelompoknya? Atau baik secara pribadi juga bisa? Saya izin bertanya, Kak. Ini siapa? Siti Rialin, Kak. Iya, Kak Rialin. Apa pertanyaan? Pertanyaannya, boleh dijelasin secara gampang langkah yang penerapan metode maudhu'inya, Kak? Oh, berarti bisa tolong dijelaskan kembali. Cara gampangnya aja. Cara gampang. Iya. Iya, terima kasih, Kak. Sama Kak Rialin. Teman-teman yang lain dipersilahkan. Baik, Winda izin menjawab dulu ya Kak, pertanyaan dari Kak Hamidah. Ya, silakan Kak Winda. Jadi, kita juga mesti tahu setiap metode itu punya kekurangan dan punya kelebihannya. Kayak misalkan, ya kalau metode kan gini kan, ibarat kita punya koper, terus kita mau bawa kopernya ke IIKI. Ada Winda naik Grab, terus misalkan Kaulan jalan kaki. Pasti kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Kak. Oh, kalau Winda cepet dong orang Winda naik Grab. Kalau Kaulan mungkin punya kelebihannya juga, jadi ngirit uangnya, tapi punya kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Kekurangannya lama banget nggak nyampe-nyampe, soalnya jalan. Nah, kalau metode penafsiran itu juga punya kekurangan dan kelebihannya, Kak. Terus kekurangannya tafsir maudhui itu apa? Gampangannya gini, kalau misalkan kakak makan di prasmanan sama kakak dapat nasi box,
kalau kakak dapat nasi box, otomatis kan itu cuma dibatasin, lauknya cuma itu, buahnya cuma pisang, kakak nggak bisa milih semangka di situ, emang nggak ada semangkanya soalnya. Kakak nggak bisa milih minuman-minuman yang lain, itu terbatas banget. Karena apa? Karena ayat-ayatnya dipenggal, cuma tema tertentu aja, nggak semua tema. Jadi kakak kalau misalkan baca tafsir Maudhu'i yang khusus perempuan, ya udah yang ketemu tentang perempuan semua. Kalaupun ada tentang politik, yaitu politik yang emang ada apa ya? Ada kaitannya sama perempuan. Misalkan pemimpin perempuan tuh kayak gimana? Kalau Quran ngomong tuh gimana? Quran ngomong tentang kepemimpinan yang dipegang sama perempuan itu gimana gitu. Nah, kalau yang prasmanan kan ya enak, kakak milih, ini ada semangka, ada pisang, kakak tinggal pilih, enak banget. Tapi ujung-ujungnya kakak juga bingung, ini apa ya, kan biasanya kan kalau disuguhin gitu kita mana bingung kan milihnya apa. Kalau tahlili kayak gitu, kalau Maudhu'i ya enak, cuma kita juga terbatas. Misalkan kita lagi kita lagi emang nyari tentang wanita, ya tentang wanita aja, nggak ada yang lain. Dan terus yang pertanyaan yang keduanya tadi, jadi tafsir Maudhu'i itu gimana ya Kak? Kita juga mesti sadar kalau setiap kita itu nggak pasti punya semua ilmu itu nempel di otak kita. Misalkan ada seorang dokter, dia tapi pintar arsitek juga, dia pintar tentang kalami juga, dia pintar tentang lugawi juga, dia pintar tentang falsafi juga. Ada, tapi pasti punya kecenderungan yang lebih itu yang mana? Enggak semuanya ujuk-ujuk master di semuanya itu enggak. Nah, kalau Maudhu'i itu kayak gitu. Jadi lebih spesifiknya gitu, Kak. Winda suaranya kekecilan. Mungkin jauh dari HP ya. Apakah menjawab pertanyaan Hamidah tadi? Oh, udah. Mohon maaf kakak pemateri, kira-kira Kak Uti atau Kak Wersinah boleh menambahkan nggak ya? Karena saya kurang puas dengan jawabannya Kak Winda. Bunda Hamidah, Persina mau menambahin. Ya. Maaf ya kalau salah. Tadi Bunda nanya kekurangannya ya, Bun? Iya, betul. Jadi kekurangan tafsir Maudhu'i itu adalah memenggal ayat Al-Quran. Yang dimaksudkan memenggal Al-Quran di sini, memenggal ayat Al-Quran di sini ialah mengambil satu kasus yang terdapat di dalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya petunjuk tentang sholat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersamaan dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat, misalnya, maka mau tidak mau ayat tentang sholat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari ushab agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis. Terus yang kedua, kekurangannya membatasi pemahaman ayat. Yang dimaksud dengan batasi pemahaman ayat di sini dengan ditetapkannya judul penafsiran. Maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufasir terikat oleh judul itu. Itu Bun yang aku baca di jurnal. Iya, baik. Berarti kalau misalkan Hamidah simpulkan, kalau dari metode Maudhu'i ini kan hanya membahas pada satu tema atau satu topik ya. Kemudian kalau kita singgung ke metode lain, yaitu metode tahlili, itu
dirangkap secara rinci. Jadi mungkin lebih spesifiknya kurangnya dari metode ini adalah hanya terbatas terhadap satu topik ya. Sedangkan kan kalau misalkan kayak metode tahlili itu bisa benar-benar ditafsirkan secara rinci. Baik, kalau gitu terima kasih Kak Winda, Kak Aci. Ya, terima kasih kembali kepada Kak Hamida. Assalamualaikum Kak, masih bisa bertanya nggak kira-kira? Ya, silakan Kak Cindy Nabila. Izin bertanya buat pemakalah hari ini. Kalau secara umumnya sih, kalau misalkan Maudu'i itu kan metode yang berdasarkan tema tertentu kan. Nah, dari tadi kan itu bahasnya tentang teori. Nah, kali ini tuh Anas masih bingung sih gimana cara langkah-langkah dari metode penafsiran ini gitu. Jadi gimana prakteknya buat mungkin para yang ustazah-ustazah gitu untuk menyampaikan metode Maudu'i ini gitu Kak. Berarti ini hampir sama ya dengan pertanyaan Karyalin. Atau beda? Karyalin juga seperti ini bukan pertanyaannya? Meminta dijelaskan kembali dengan singkat tentang penerapan metode Maudu'i ini gitu. Iya, Kak. Ya. Dengan bahasa yang mudah. Baik, terima kasih. Langsung menjawab aja ya, Kak. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab, dan nanti teman-teman atau Ibu mohon maaf bila terdapat kesalahan dan mohon ditambahkan. Jadi di sini kan ada langkah-langkahnya ya. Pertama, menetapkan masalah yang akan dibahas. Jadi penafsir ini tentuin dulu nih apa ya yang mau dibahas gitu. Nah, tentukan dulu satu masalahnya gitu. Misalnya masalah yang akan dibahas ulama penafsir ini adalah tentang sholat misalnya. Nah, kemudian diambil, sudah nih, udah ditentuin nih yang akan dibahas dalam tafsir ini adalah tentang sholat. Kemudian yang kedua, melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakannya. Kemudian dilacak ini perkiraan di masalah-masalah yang terkait dalam yang terjadi dalam umat ini, dicari ayatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya tentang apa ya? Tentang jamak qasar misalnya ya, kan itu kan suatu permasalahan ya, ini saya mau pergi nanti gimana ya mau menjamak qasarnya gitu. Nah, ini dikumpulkan dulu masalahnya. Nah, masalahnya tentang sholat ini dikumpulkan masalahnya ini yang akan untuk dicari ayat-ayat Al-Quran untuk menyelesaikannya, yang akan membicarakannya dan akan menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan sabab an-nuzulnya. Kemudian setelah dapat nih ayatnya, ayat yang sesuai dengan tema tersebut, dipelajari, ditelaah ayat tersebut, artinya, kemudian sabab an-nuzulnya gitu. Pokoknya diteliti dan ditelaah ayat tersebut yang sesuai dengan tema yang sudah kita pilih tadi. Kemudian menyusun runtutan ayat Al-Quran. Di makalah ini mohon maaf mungkin dia tulisannya bersambung semua gitu, jadi tidak jelas 1, 2, 3 gitu. Nanti insya Allah akan kami perbaiki. Kemudian yang keempat itu menyusun runtutan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, khususnya jika berkaitan dengan hukum atau kronologi kejadiannya, jika berkaitan dengan kisah, sehingga tergambar peristiwa dari awal hingga akhir. Kalau di sini menurut saya menyusun runtutan ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sesuai dengan masa turunnya. Jadi kan ayat itu kan turunnya itu berbeda-beda ya masanya, zamannya, dan turunnya berbeda-beda itu juga karena ada sabab nuzulnya gitu. Misalnya pada masa ini sahabat sedang kebingungan gitu, kemudian turun ayatnya. Kemudian di masa yang akan datang ada lagi nih kebingungan yang baru, misalnya yang tidak diketahui, turun lagi ayatnya gitu. Jadi disusun itu runtutan ayat Al-Quran sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya gitu. Jadi sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang gitu. Dari awal, dari masa yang awal, kemudian turun lagi ayat yang sama tapi dengan permasalahan yang berbeda. Sehingga nanti kita bisa kira-kira bisa menyimpulkan yang sesuai dengan permasalahan di kondisi zaman sekarang. Kemudian
memahami munasabah ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing. Kemudian menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh. Udah kita tetapkan temanya, kemudian sudah dikumpulkan masalah-masalahnya, kemudian sudah dicari ayatnya, diteliti, ditelaah, kemudian disusun sesuai masa turunnya, sabab an-nuzulnya, kemudian baru disusun secara sistematis dan utuh gitu. Kemudian melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, riwayat sahabat dan lain-lain yang relevan bila dianggap perlu. Jadi kan penggunaan hadis itu kan sebenarnya adalah untuk menjelaskan Al-Qur'an ya. Misalnya dalam Al-Qur'an tidak jelas gitu, maka situlah fungsi hadis itu, yaitu untuk menjelaskan makna-makna Al-Qur'an yang masih umum. Kemudian jika perlu, jika masih bingung nih, enggak cukup nih dengan ayat Al-Qur'an ini aja, maka perlu ditambahkan dengan hadis untuk kita pahami lebih baik gitu, supaya lebih kita pahami. Kemudian setelah tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili, atau mengompromikan antara yang am dan khas, antara yang mutlak dan muqayyad, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang sebenarnya tidak tepat, sehingga lahir satu simpulan tentang pandangan Al-Quran menyangkut tema yang dibahas. Setelah tergambar semuanya, kemudian menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian. Kemudian kan dikumpulkan ini ayat-ayat yang umum, kemudian ada ayat-ayat yang khususnya, kemudian ada mutlak dan muqayyad, sehingga semuanya sesuai, sehingga semuanya nyambung gitu. Pembahasannya dari awal hingga akhir, kemudian hasil dari kita dapatkan semuanya nyambung gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan teman-teman dan Ibu, mohon dikoreksi. Atau kepada Kak Winda, mungkin ada penambahan yang lebih jelas, lebih rinci daripada yang saya sampaikan tadi. Silakan ditambah, atau kepada Kak Warsina atau kepada teman-teman yang lain yang mungkin lebih memahami tentang materi kita hari ini. Tapi sebelumnya kepada Kak Rialin, kira-kira ada nggak, maksudnya itu ada mulai pemahaman nggak setelah yang saya jelaskan tadi? Iya Kak, lumayan. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Rialin. Makasih banyak Kak Uti penjelasannya. Tapi di sini masih bingung sebenarnya. Metode ini kan sudah ada gitu ya, sudah lahir sejak kehadiran Nabi Muhammad. Nah, berarti metode ini juga apakah sama gitu caranya penyampaiannya yang dilakukan pada zaman Nabi dahulu gitu, sama nggak kira-kira sama zaman sekarang gitu? Oh, berarti metode, kalau apa tadi, apakah sama metode tafsir ini di masa Rasulullah dengan sekarang gitu ya Kak? Iya. Kira-kira Kak Winda bisa menjawab atau Kak Warsina? Jadi pada intinya sama. Tapi kalau yang di zamannya Rasul itu cuma ngejelasin, oh jadi ayat yang ini tuh berkaitan loh sama ayat yang ini, temanya sama loh sama ayat yang ini. Tapi kalau yang tafsir maudhu'i kita sekarang itu lebih diperdalam lagi. Jadi tema ini tuh kira-kira dari ayat awal sampai ayat akhir Al-Quran yang tentang tema ini tuh Allah mentionnya tuh gimana, menurut Allah tuh gimana, Quran ngomongnya gimana. Nah, terus kalau buat kita tuh tahu tema-temanya tuh gimana? Apakah harus temanya tuh kita ngambil dari Al-Quran aja? Enggak. Jadi melengkapi tadi yang Kak Warsina, jadi kalau buat nentuin tema ada dua caranya. Yang pertama, dari Al-Quran ke realitas, jadi emang benar-benar temanya itu ada di Al-Quran, kayak misalkan akidah yang nanti kita bakalan bahas lebih dalam, ada yang misalkan tentang fikih dan segalanya, tapi ada juga yang dari realitas, tapi kita cari ke dalam Al-Quran. Gimana maksudnya kok dari realitas, terus kita cari ke terus kita cari ke Al-Quran, maksudnya gini, kayak misalkan demokrasi, Al-Quran tuh ngomong, Al-Quran itu bicara apa sih tentang demokrasi? Kan kita
kalau nyari tentang demokrasi, nggak ada di dalam Al-Quran demokrasi itu apa. Akhirnya kita telaah tuh, oh jadi demokrasi ini definisinya kayak gini. Kira-kira ada nggak ya dalam Al-Quran itu yang definisinya tuh mirip dengan demokrasi? Ada yang Asyura, oh jadi gitu. Jadi tema ada 2 cara gitu. Nah kalau yang itu mungkin ke Ina dan Kak Uti. Terima kasih. Baik Kak Cindy, sekiranya dapat dipahami atau kurang paham? Paham, alhamdulillah Kak. Makasih Kak. Indah Kak Wulan. Ya. Kakak moderator, maaf nih, aku masih ngejanggal. Yang penjelasan yang pertanyaan dari Kak Cindy kan ya, bagaimana gitu. Nah, apakah itu hanya qaul aja atau ada kitabahnya ya Kak? Gitu, penyampaian tersebut gitu. Kan kalau sekarang kan ada kitabahnya gitu, maksudnya dibukukan lah istilahnya gitu. Apakah zaman dahulu juga ada bukunya atau semacam penyampaian dari Rasulullah aja? Seperti itu Kak. Baik, berarti apakah pada masa Rasulullah itu metode ini sudah ada penulisannya atau hanya sekedar perkataan Nabi dengan sahabat-sahabatnya aja gitu maksudnya? Iya Kak, benar gitu. Baik, terima kasih Kak Yunita. Ada yang bisa menjawab, Kak Warsina? Atau teman-teman yang lain? Kakak, aku mau menjawab yang Kak Yunita. Boleh enggak? Ya, wah, seingat aku tuh sebelum Bu Ifati menjelaskan, Bu Ifati itu pernah ngomong kayak gini. Sebenarnya Maudi itu udah ada dari zaman Rasul. Paling pertama tuh tafsir Maudi, tapi yang dibukukan pertama kali itu tafsir yang tahlili. Jadi sebenarnya paling pertama itu Maudu'i yang di zaman Rasul. Tapi kalau yang dibukukannya tahlili, tapi tetap aja susunannya itu tahlili, Maudu'i gitu. Baru yang yang mukoror gitu. Jadi ada tahlili, Maudu'i, kan ada mukoror, ada ijmali kan. Kayak kalau jadi tuh kalau kata Ibu Ifati, kalau nggak salah tuh seingat aku tuh gitu, kalau kata Ibu Ifati tuh yang paling pertama itu pada zaman Rasul itu Maudu'i paling pertama. Jadi udah dituin kan dulu kan Al-Qur'an juga pun belum dibukukan kan, maksudnya belum dijadikan satu. Jadi sebenarnya ahli tafsir itu udah ada di zaman Rasul gitu. Tapi bedanya belum dibukukan gitu. Baru dituin aja gitu. Nah, pas setelah udah zaman Rasul kayak udah zaman-zaman udah agak istilah kata udah ada pembukuan dari Al-Quran, barulah tahlili dibukukan. Kayak misalkan, jadi kan kalau tahlili kan itu benar-benar panjang gitu, sampai berapa gitu, berjilid sampai 30, sampai pokoknya panjang. Kalau Maudu'i kan benar-benar yang sesuai tema, misalkan zina. Zina itu ayatnya apa aja, misalkan dari yang tadi Kak Uti bilang kan, susunannya maksudnya yang dimaksud tafsir Maudu'i itu apa aja sesuai tema, terus ayatnya berurutan sesuai dengan turunnya gitu. Nah, baru ntar si ijmali, mukoror, kan kalau mukoror membandingkan. Jadi semakin ke sini tuh cara penafsiran tuh semakin minimalisir gitu. Kata kalau seingat aku tuh Ibu Ifati bilang kan, nah kalau zaman sekarang kan banyaknya ijmali. Ijmali itu pembahasan tafsir yang semuanya, tapi diringkas. Kalau tahlili kan semuanya benar-benar detailnya, hukumnya, nuzul Qurannya gimana, menurut ini apa. Tapi kalau ijmali, enggak, dia satu Quran. Kayak misalkan contohnya, kayak tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu masuknya ijmali. Nah, dia satu Quran dibahas, tapi dia sedetail tahlili. Jadi, semakin zaman segini, semakin diminimalisir, tapi tetap pembahasannya gitu. Karena kan semakin kesini kan orang-orang semakin dikit buat baca gitu. Jadi itu sih
aku ya, mungkin ada yang ingin menambahkan atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian gitu. Mungkin cukup. Terima kasih. Ya, kalau udah atas penjelasannya. Jadi kira-kira Kak Yunita sudah paham belum? Jadi kalau dari penjelasan Kak Wilda sendiri sih kayak kita ketahui dan juga kata Kak Winda tadi, mungkin pada zaman Rasul itu para sahabat hanya mengatakan, oh ayat ini serupa nih dengan ayat ini gitu. Tapi mereka tidak pada masa itu para sahabat atau para Rasulullah belum memikirkan harus membuat tafsir dan masa itu masih mungkin hanya fokus untuk pembukuan Al-Qur'an gitu kan. Seperti yang dibilang Kak Wilda tadi, barulah nanti muncul kemudian para ulama-ulama mulai memikirkan tentang tafsir ini, tentang pentingnya tafsir ini. Berarti ya pada masa Rasulullah belum ada secara tertulis atau dibukukannya belum ada berarti Kak Yunita. Gimana Kak Yunita? Ya, alhamdulillah sedikit tergambar ya. Berarti ketika ini kali ya, setelah Rasulullah wafat baru ada pembukuan gitu. Ulama mulai memikirkan bahwa ternyata ini penting nih tafsir ini gitu, biar nanti memudahkan umat-umat yang akan datang untuk mempelajari Al-Qur'an gitu. Oke, baik. Kak Yunita? Iya Kak Amin, silakan. Iya, jadi yang Mida simpulkan itu mungkin Kak Yunita itu agak bingungnya nih antara dua hal, karena tadi yang dijelaskan itu ada dua hal ya. Yang pertama, antara metode tahlili ini apakah sudah ditulis atau belum pas dulu. Yang kedua itu dari segi apa yang disampaikan kitobiahnya gitu loh. Yang kayak misalkan penafsiran secara topiknya. Jadi kayak misalkan ya kalau yang dipertanyakan itu kan antara bahan penafsiran sama yang ditafsirkannya. Nah, tadi udah jelas banget disampaikan sama Kak Wilda dan Kak Wuti bahwasanya pada dahulu itu memang tidak ditulis, cuma kita hanya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Terus mungkin Hamidah ingatkan kembali karena bahwasanya pada zaman dahulu kenapa persoalan itu belum dicatat ya. Persoalan itu kayak, oh ini gimana sih solusinya belum dicatat, yang pertama. Yang kedua juga, oh gimana sih cara metode menafsirkan Al-Quran juga belum dicatat, karena kita, maksud saya dulu para sahabat itu bisa langsung bertanya kepada Rasulullah. Seperti itu, maka dari itu maka tidak dituliskan apa yang tidak dituliskan. Yang pertama metodenya, yang kedua ketika Rasulullah menjelaskan tentang suatu topik itu juga mungkin tidak dicatat karena memang kita zamannya pada sahabat itu bisa bertanya langsung. Kemudian mohon izin teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bingung terkait metode, Hamidah udah udah memperkecil yang tadi ada di Word menjadi 7 poin. Hamidah akan bacakan, kalau misalkan barangkali teman-teman mau tulis metodenya boleh. Yang pertama, bagaimana sih cara untuk kita melakukan metode penafsiran tematik itu? Yang pertama, itu kita menemukan topik. Yang pertama, menemukan topik. Yang kedua, mencari ayat yang terkait, juga asbabun nuzulnya. Mencari ayat yang terkait, juga asbabun nuzulnya. Yang ketiga, menyusunnya sesuai dengan kronologi kejadiannya. Hamidah ulangi, menyusunnya sesuai dengan kronologi kejadiannya. Nah, kronologi kejadiannya teman-teman bisa lihat ya, tadi ada sesuai dengan hukum, ya, tema, atau mungkin dari waktunya gitu. Cuma poinnya itu aja, menyusunnya sesuai dengan kronologi kejadiannya. Kemudian yang keempat, yaitu memahami korelasi atau hubungan antar ayat. Hamidah ulangi, memahami korelasi atau hubungan antar ayat. Yang kelima, menyusunnya dengan sempurna dan sistematis. Menyusunnya dengan sempurna dan sistematis. Yang keenam, kan tadi udah disusun tuh ya. Kemudian kita melengkapi penjelasan dengan hadis dan lain-lain untuk memperkuat ayat Al-Quran.
Jadi kalau misalnya tadi kita udah dapat ayat-ayatnya, kemudian poin yang nomor 6 adalah melengkapi penjelasan dengan dalil dan lain sebagainya untuk memperkuat apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah mendapatkan informasi-informasinya ya teman-teman, baik dari ayat, hadis, ataupun mungkin dari ahli tafsir, maka yang ketujuh adalah menghimpun ayat-ayat yang berisi kesimpulan dari ayat itu untuk mendekati kepada tema yang dibahas. Jadi kita menghimpun ayat-ayat yang berisi kesimpulan, atau ibaratnya kita menyimpulkan deh dari ayat-ayat yang lebih mendekati kepada tema yang dibahas. Hamidah ulangi, jadi kita membuat kesimpulan dari ayat-ayat yang mendekati kepada tema. Seperti itu ya, mohon izin Ustazah Rifda dan teman-teman, kalau misalkan ada kesalahan boleh dikoreksi. Terima kasih. Ya oke, Kak Hamidah terima kasih banyak. Baik, Kak Hamidah, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat-sangat dimengerti. Sebelumnya mohon maaf Kak, izin mengoreksi. Mohon koreksinya Ibu dosen. Setahu Winda, zaman Rasul, para sahabat itu menulis Kak. Para sahabat itu menulis apa yang Rasul bilang. Tafsir ini. Tapi mereka hanya menulis untuk diri mereka sendiri. Jadi Aisyah kayak misalkan ayat ini, di belakang ayatnya, Aisyah itu selalu menulis. Oh, ayat ini tentang ini, oh tafsirnya tentang ini, oh jadi ada asbabun nuzulnya pas itu turunnya tentang karena ini gitu. Makanya pada saat memodifikasikan Al-Quran pas zamannya Utsman, yang mushaf-mushafnya sahabat itu dibakar habis, dibabat habis. Cuma yang mushaf yang emang benar-benar dibuat oleh panitia Quran, oleh Zaid, yang masih bertahan sampai sekarang. Kenapa kayak gitu? Karena kalau yang para sahabat itu masih dibiarin aja, nggak dibakar, mereka itu kan menafsirkan dengan metode mereka sendiri-sendiri, dengan kata-kata yang sendiri-sendiri. Misalkan kayak misalkan dosen ngomong, apa yang dosen ngomong, Winda nulisnya begini, Kak Wuti nulisnya gini, Bunda Hamidah nulisnya begini, beda-beda kan tulisannya, nggak mesti sama blok gitu, enggak. Nah, penafsiran juga kayak gitu, Rasulullah ngomongnya gini, oh sahabat Ali nulisnya gini, terus Utsman nulisnya gini, Umar nulisnya begini, beda-beda, makanya dibabat habis kayak gitu. Jadi intinya mereka nulis, tapi untuk diri mereka sendiri. Mohon koreksinya ya Kakak dan Ibu dosen. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Winda atas penambahan penjelasannya. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang masih belum paham atau masih kurang jelas sebelum kita serahkan kepada Ibu dosen. Baik, kalau mungkin tidak ada lagi pertanyaan, saya selaku moderator menyerahkan kepada Ibu langsung. Baik, Masya Allah sekali ya. Makalah hari ini luar biasa. Baik, saya mau menyampaikan kembali ya. Nanti saya share PPT-nya sebentar. Oke, saya bahas lagi ya. Sebentar, ini ada error. Error. Assalamualaikum. Lagi.
Maaf ya, putus tadi. Baik, saya bahas lagi dari awal ya. Ini saya simpulkan kembali. Pertama mengenai Kak, Ustazah maaf, ini share screen-nya belum kedengeran dia. Belum kedengeran. belum Belum kelihatan. terlihat. Iya, kalau Belum di aku. muncul, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah. Error ini laptopnya. Ya. Sudah muncul? Udah, Bu. Sudah. Bu. Baik, kita kembali lagi ke awal ya. Nih, apa sih yang dimaksud dengan tafsir maudhu'i? Sebetulnya ada beberapa pengertian ya dari para ulama mengenai tafsir maudhu'i. Nih, kalau menurut para penulis tafsir maudhu'i, ini yang pertama dari Mustafa Muslim mengatakan bahwasannya tafsir maudhu'i itu adalah suatu bidang keilmuan yang di dalamnya membahas tentang persoalan atau topik yang sama sesuai dengan maqasidul Qur'aniyah yang terdiri dari satu surat atau lebih. Jadi kalau menurut Mustafa Muslim itu, tafsir maudhu'i itu adalah suatu penafsiran hanya membahas suatu topik tertentu, ya, topik yang sama dengan tujuan untuk mencari tujuan dari yang dimaksud dengan ayat tersebut, gitu ya. Baik itu dari satu surah
ataupun lebih dari satu surah gitu. Kemudian yang kedua, menurut Abdul Hayy Al-Farmawi, beliau mengatakan bahwasannya tafsir maudhu'i itu adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam segi arti, kemudian sama-sama membicarakan satu topik masalah dengan menyusunnya berdasarkan masa turunnya ayat serta sebab turunnya ayat tersebut. Jadi tidak hanya memahami makna dari suatu tema tertentu, tapi juga harus disesuaikan dengan masa turunnya ayat, kemudian disesuaikan juga dengan sebab turunnya ayat tersebut, ya, sebab nuzulnya. Kemudian dari Quraish Shihab, menurut Prof. Quraish Shihab mengatakan bahwasanya tafsir maudhu'i itu adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu, kemudian mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam benak ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus, kemudian yang mutlak dengan yang muqayyad dan lain-lainnya. Kemudian diuraikan juga dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Ya, kalau menurut Prof. Quraish itu, jadi kalau kita mau menggunakan metode tafsir maudhu'i, maka di dalamnya juga harus dibahas mengenai ayat yang am, ya, digandingkan dengan yang khusus, kemudian yang mutlak dengan yang muqayyad, gitu ya. Kemudian dicari juga hadis yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu menurut Prof. Quraish Shihab. Nah, dari beberapa pengertian para ulama tersebut, maka bisa disimpulkan bahwasanya maksud dari tafsir maudhu'i itu adalah suatu metode dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema tertentu, kemudian menafsirkannya secara terperinci sesuai dengan metode tahlili. Metode tahlili itu kan ada tartib nuzulnya, ya, kemudian sabab nuzulnya, ada munsabah ayatnya. Kemudian setelah itu menjelaskan maknanya dan mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya. Kalau menurut Prof. Quraish Shihab, tafsir maudhu'i itu tidak bisa terlepas dari tafsir tahlili. Jadi tidak bisa diabaikan metode yang digunakan di dalam metode tafsir tahlili. Harus diperhatikan tartib nuzulnya, harus diperhatikan juga sabab nuzulnya, begitupun juga dengan munasabah di antara ayat-ayat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya mengenai sejarahnya. Oke, tadi dikatakan bahwasannya tafsir maudhu'i itu sebetulnya sudah ada pada zaman Nabi, ya. Sebagaimana tadi ada suatu riwayat yang mengatakan di ayat Al-Qur'an tentang zalim, gitu ya. Ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu kan kondisi itu kan maksudnya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Itu kan sahabat nanya, apakah kita ini termasuk orang yang zalim juga, gitu kan? Maksud zalim di situ bagaimana? Kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya zalim di situ adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kan tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya penafsiran Nabi tersebut sebetulnya ini belum dikategorikan tafsir maudhu'i. Karena pada saat itu, pada masa Nabi itu, ayat-ayat Al-Quran itu masih dalam proses pewahyuan secara bertahap. Jadi masih sulit untuk menentukan sejumlah ayat dalam satu tema tertentu. Ya, jadi belum semua terkumpul ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya. Itu menurut beberapa ulama mengenai tafsir maudhu'i pada zaman Nabi. Kemudian pada zaman selanjutnya ada beberapa ulama klasik, ya, yang memang condong ke tafsir maudhu'i. Misalnya tafsir Al-Qurtubi, ada lagi tafsir At-Tabari, ya, dan lain sebagainya. Itu penafsirannya condong ke tafsir maudhu'i, tapi belum ada metode tersendiri, ya, mengenai tafsir maudhu'i. Tafsir di situ sebetulnya tahlili, cuman condong ke tafsir maudhu'i, mirip-mirip dengan tafsir maudhu'i.
Maka pada abad ke-14 Hijriah yang mulai mempelopori istilah tafsir maudhu'i adalah siapa? Said Al-Kumi. Ahmad Said Al-Kumi. Beliau ini adalah ketua jurusan tafsir pada Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Mesir pada saat itu ya. Nah, pada saat itu tafsir maudhu'i ini dimasukkan ke dalam materi kuliah. Ini pertama kali yang mempelopori tafsir maudhu'i, Ahmad Said Al-Kumi. Tafsirnya beliau berjudul At-Tafsir Al-Maudhu'i lil Qur'anil Karim. Gitu. Kemudian setelah itu ada lagi beberapa ulama yang membahas karya tentang tafsir maudhu'i. Siapa saja? Misalnya ini beberapa saja ya saya sebutkan. Yang pertama Mustafa Muslim. Nah, Mustafa Muslim ini sama-sama alumni Al-Azhar juga. Nah, beliau ini membuat sebuah karya mengenai tafsir maudhu'i dengan judul Mabahith fit Tafsiril Maudhu'i. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau juga menulis karya tentang tafsir maudhu'i dengan judul Al-Bidayah fit Tafsiril Maudhu'i. Ya, dan terakhir Fathullah Sa'id dengan judul Al-Madkhal ila Tafsiril Maudhu'i. Nah, Abdul Hayy Al-Farmawi dengan Fathullah Sa'id ini sebetulnya adalah murid dari Al-Kumi. Ya, jadi semuanya ini semua penulis yang membuat karya mengenai tafsir maudhu'i ini sama-sama alumni Al-Azhar gitu ya. Itu beberapa yang membuat karya tentang tafsir maudhu'i. Nah, ini tadi belum dijelaskan mengenai kategori ya. Mengenai bentuk-bentuk dari tafsir maudhu'i. Sebetulnya tafsir maudhu'i itu ada 3 kategori. Yang pertama, tafsir maudhu'i yang fokus pada terminologi. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, pada kategori pertama ini, seorang mufassir akan menulis kata-kata tertentu di dalam Al-Quran. Misalnya, kata khair dalam Al-Quran. Ada lagi kata sabar dalam Al-Quran. Kata jihad dalam Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, mengumpulkan semua ayat yang mencakup istilah tersebut, dan mencoba menyimpulkan petunjuk istilah dari perspektif Al-Quran. Misalnya, di dalam kitabnya Al-Damighani yang berjudul Islah Al-Wujuh wan Nadhair, ketika mengkaji istilah khair. Nah, ketika mengkaji istilah khair, ketika beliau menghimpun sejumlah ayat-ayat mengenai khair dalam Al-Quran, banyak sekali ya kata khair di dalam Al-Quran, beliau menyimpulkan bahwa dari semua ayat yang membahas tentang khair, ya, istilah ini mengandung 8 aspek. Ya, maksud khair itu tidak hanya arti kebaikan saja gitu ya, tapi ada mengandung beberapa arti. Yang pertama, khair itu mengandung arti harta, kemudian keyakinan, kemudian terbaik, kemudian kebaikan, penghargaan, makanan, dan kemenangan. Nah, jadi setelah menghimpun sejumlah ayat mengenai istilah khair ini, didapatkanlah 8 aspek mengenai kandungan istilah khair di dalam Al-Quran. Ya, itu kategori yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tafsir maudhu'i yang fokus pada tema atau topik tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di kategori ini, mufassir akan menelusuri suatu topik melalui surah Al-Quran dan memilih ayat-ayat yang relevan, kemudian memahami maknanya dan menyimpulkannya, serta membaginya dalam bab dan subbab. Nah, tafsir yang mendekati kategori ini ya. Yang pertama ada I'jazul Quran, karya Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Ahkamul Quran, karya Al-Jassas, kemudian Al-Insan fil Quran, Al-Mar'ah fil Quran, karya Abbas Mahmud Al-Aqad. Itu bisa dilihat dari tafsir masing-masing ya. Kalau dari
tafsir ahkamul Quran itu di dalamnya ketika membahas satu surah ya, dibuatkan ke dalam bab dan subbab tersendiri gitu ya. Misalnya tentang sihir. Saya lihat di tafsirnya ini, di tafsir Al-Jassus ini, di tafsir Ahkamul Quran. Ahkamul Quran itu berarti di dalamnya hanya membahas tentang hukum Al-Quran. Jadi tidak semua ayat dibahas oleh Al-Jassus. Hanya beberapa ayat saja mengenai tentang hukum Al-Quran. Misalnya tentang sihir. Itu di surah Al-Baqarah dijelaskan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman sampai akhir ayat tentang sihir. Sampai akhir cerita tentang sihir di tafsirnya. Dijelaskan nggak secara rinci sesuai dengan metode tafsir maudhu'i. Kemudian kategori yang ketiga adalah tafsir maudhu'i yang hanya fokus pada satu surah tertentu dari Al-Quran. Nah, kategori ini lebih terbatas dari kategori kedua. Jadi kalau di kategori ini para mufasir hanya mengkaji ide-ide pokok yang dibahas dalam surat tertentu. Misalnya di tafsirnya karya Sayyid Qutb, tafsir fi Dhilalil Quran. Kalau tafsir fi Dhilalil Quran itu sudah ada terjemahannya ya. Sudah bisa dilihat, itu banyak di perpustakaan. Bisa dilihat di tafsir fi Dhilalil Quran ini ketika membahas surah Al-Baqarah misalnya, itu diberikan judul tertentu. Tapi sebetulnya tafsir fi Dhilalil Quran ini metodenya tahlil, tapi condong ke maudhu'i pula. Karena di dalamnya ada judul-judul tertentu. Misalnya tentang makanan halal dan haram. Beliau tuliskan di tafsirnya dari ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, itu ditulis sampai akhir dzalika bi anna Allah nazzala kitab gitu ya, sampai pojok kelima itu, pojok kelima juz 2. Barulah beliau menafsirkannya. Gitu. Kemudian di ayat selanjutnya dibuatkanlah judul lagi tersendiri gitu. Itu pembahasan di surat Al-Baqarah itu banyak sekali judul-judulnya. Kalau dilihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri di tafsir Al-Quran karya Sayyid Qutb. Jadi sebentar ya, teman-teman. Baik, itu 3 kategori mengenai tafsir maudhu'i. Kemudian, nah bagaimana prosedurnya ketika menerapkan metode tafsir maudhu'i tadi sudah dijelaskan secara terperinci ya oleh pemakalah. Kemudian dijelaskan lagi sama Hamidah tadi ya. Oke, ini saya mengambil dari pendapatnya Al-Farmawi, ya, Abdul Hayy Al-Farmawi mengkategorikan beberapa langkah-langkah penerapan metode tafsir maudhu'i. Ada 7 langkah yang harus dilakukan oleh mufassir yang akan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Yang pertama, menentukan temanya dulu. Temanya apa? Misalnya mau tentang khamr. Ya. Kemudian yang kedua, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan temanya. Misalnya tadi ya, atau tentang jihad, misalnya jihad di dalam Al-Quran. Ayat tentang jihad dikumpulkan dulu. Ya. Baru setelah itu, disusunlah ayatnya sesuai dengan kronologis turunnya. Sesuai dengan masa turunnya. Disertai dengan pengetahuan tentang asbabun nuzul. Nah, ini asbabun nuzul juga penting. Ya. Jadi harus dilihat dulu asbabun nuzulnya seperti apa. Gitu ya. Kemudian yang keempat, memahami munasabah ayat-ayat tersebut. Munasabah itu korelasi ya, keterkaitan dari ayat-ayat tersebut di surahnya masing-masing. Nah, dilihat juga munasabahnya. Selain tadi dilihat masa turunnya atau kronologis turunnya, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian munasabahnya juga harus dilihat. Ya. Kemudian yang kelima, menyusun kerangka pembahasan yang sempurna atau sebutan kita outline. Ya, kalau di skripsi itu ya,
Yang pertama itu yang ditampilkan adalah outline. Nanti dijelaskan itu bahwa tema yang akan dibahas ini, bahwa ayat-ayatnya adalah ini. Gitu. Kemudian titik temunya nanti bagaimana? Nanti harus disusun juga outline-nya. Ya. Kemudian yang keenam, dilengkapi dengan hadis-hadis. Kalau ada hadis-hadis yang relevan dengan ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, maka harus dicantumkan juga. Ya. Kemudian yang terakhir, meneliti ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama atau mengkompromikan antara yang am dan yang khas serta mutlak dan muqayyad. Ini sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Prof. Quraisy ya, bahwasanya ayat-ayat ini juga harus dikompromikan antara yang am dan yang khasnya, kemudian yang mutlak dan muqayyadnya. Gitu. Tidak bisa diambil satu-satu ayat muqayyadnya aja gitu misalnya. Ayat yang khasnya aja misalnya, tidak bisa. Gitu ya. Kemudian nih, ini ada salah satu contoh ya. Misalnya ketika menghimpun ayat yang mutlak dan muqayyad. Kita menemukan ayat yang bersifat mutlak misalnya di surah Al-Baqarah, ini tentang riba ya. Surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini ayat yang sifatnya mutlak. Sudah pernah belajar mutlak muqayyad? Belum? Belum ya? Oke. Mutlak itu ayat yang sudah tidak bisa dikompromikan lagi. Maksudnya hukumnya memang sudah pasti seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan muqayyad ini masih terbatas. Ada pengertian lain dari ayat tersebut, gitu ya. Misalnya tadi ayat yang bersifat mutlak, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ketemu ayat yang bersifat muqayyad. Di surah Al-Imran, dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Nah, kalau di sini ayatnya dijelaskan wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ada tambahan ad'afan mudha'afah. Riba yang berlipat ganda. Nah, ini ketika mufassir menemukan ayat yang mutlak dan muqayyad tidak bisa memilih salah satunya. Misalnya memilih yang muqayyadnya saja. Nanti kalau seperti itu, maka penafsirannya yang diharamkan itu hanya riba yang berlipat ganda. Berarti riba yang tidak berlipat ganda tidak haram. Gitu. Penafsirannya jadi rancu. Nah, maka untuk menentukan pengertian ayat yang mana yang harus diambil penafsiran, harus dilihat dari konteks turunnya ayat tersebut. Nah, kalau dilihat dari sini, di ayat yang muqayyad, ayat ini turun pada masa jahiliyah. Ya, jadi lebih dulu turun. Kalau ayat yang Al-Imran, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Kemudian barulah turun lagi ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini sudah mutlak. Sudah tidak bisa ditawar lagi. Mau riba yang sedikit ataupun riba yang banyak itu haram. Gitu ya, itu contoh penafsiran dengan mengkompromikan antara mutlak dan muqayyad. Gitu ya. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali teman-teman ada yang masih belum paham. Kira-kira teman-teman butuh PPT ini enggak? Butuh, Bu. Betul, Ibu. Betul, Ibu. Betul, Ibu. Baik, nanti saya kirim lewat grup ya. Ya, baik, Bu. Udah 10.54. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya udah jelas ya dari makalahnya tadinya. Ibu izin bertanya. Ibu, Berat berarti kalau tafsir ke sini dulu. nggak apa-apa, Winda. Nggak apa-apa. Ibu Ya. berarti kalau setiap kan tadi ada mutlak sama muqayyad. Berarti kalau misalkan
ada muqayyad, berarti juga harus ada mutlaknya Bu setiap ayat. Ya, betul. Oh. Ya, makasih Bu. Ada lagi? Ibu izin bertanya, berarti kalau tafsir maudhu'i yang fokus ke terminologi itu lebih ke tafsir yang bercolok lugawi ya Bu? Berarti kalau lugawi udah pasti tafsir maudhu'i yang fokus terminologi gitu. Ya, itu hanya fokus ke kata-kata tertentu saja. Sekarang kan banyak ya, kalau di skripsi-skripsi, pasti bahasanya tafsir tematik yang kategori pertama tadi. Hanya fokus ke istilah tertentu, gitu kan tadi. Sabar dalam Al-Quran, kajian tafsir maudhu'i, gitu biasanya. Jihad dalam Al-Quran, kajian tafsir maudhu'i. Banyak yang seperti itu. Pernah juga ada kejadian, saya lihat ya di bukunya Pak Quraisy itu, saya itu pernah punya mahasiswa yang mengajukan tesis, mau menafsirkan dua kata dalam Al-Quran, dua istilah di dalam Al-Quran, itu dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Kemudian kata Prof. Quraisy, udah pilih salah satu saja, gitu ya. Ternyata pas diteliti, pas si penulisnya meneliti ayat tersebut, ternyata ayatnya banyak sekali, gitu. Sampai rumput satu ayat aja sudah susah, apalagi dua ayat, dua istilah. Gitu ya. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup? Saya belum ini ya, belum di absen. Oke, tadi pemakalah pertama 1-3 ya. Farsina, Winda, sama Uti. Yulianti ada? Ada, Bu. Yulita Purnamasari, Hadiroh Ibu. Ziana Walida, Ada Ibu. Adisha Hanifa, Hadirah, Bu. Amina, ada? Sudah hadir? Ada ya? Suaranya masih di mute. Andita Indah, Hadirah, Ibu. Anisatul Afifah, Hadirah, Bu. Azta Asri Fitratullah, Hadir, Bu. Neng Rahma, Hadirah, Ibu. Farida Safitri, Hadirah, Ibu. Fauziah Mulyaningsih, Hadirah Ibu. Gani Samahat, Hakiki Nurjana, Hadirah, Ustazah. Hamidah Nurah. Ada Hamidah? Tadi di chatnya ke kamar mandi, Bu. Hanifatus Sania. Hanifah hadir? Tadi masalah jaringan, Bu. Tapi tadi sempat masuk? Nggak tahu. Hilyatun Qayyimah. Hilyatun ada? Iin Zakiratul Fadilah. Hadirah Ibu. Maryam Jamilah. Maryam. Izin ke kamar mandi, Bu, tadi. Udah hadir, Bu. Udah hadir. Mone Mulyati. Hadirah, Ibu. Mutmainnah. Hadirah Ibu. Nadifatul As'adiyah. Barusan izin Bu, neneknya sakit katanya. Oh. Nah. Kemudian Nida Rahmatika. Hadirah, Ibu. Nisrina Aulia. Nisrina hadir? Hadirah, Ibu. Nur Fahmi.
Nur Fahmi hadir? Nur Fahmi. Tadi pas awal ada ya? Qudsiyah. Ya ada? Qudsiyah, ada. Rafi'ah Aras. Rafi'ah, hadirah. Hadir tidak? Sahula Rusni. Hadirah, Ibu. Saila Rahmani. Hadirah, Ibu. Salsabila Aulia. Hadirah, Ibu. Salsabila Khairul. Hadirah, Ibu. Cindy Nabila. Hadirah, Ibu. Solekah. Solekah hadir. Ada. Sri Hartini. Hadirah, Ibu. Cindy Khairul Mutmainnah. Cindy ada. Kemudian Ilda Nur Awaliyah. Hadirah, Ustazah. Irda Aulia. Hadirah, Bu. Siti Alipia Nur Azizah. Hadir, Ibu. Irialin Ghaifi. Hadirah, Bu. Siti Sofwatul Aulia. Jaringannya Ada? jelek, Bu. Jaringannya jelek.